Tianlang, ini pertama kalinya kita sedekat ini. Momen yang indah sekali. Apakah sayang kalau tidak meninggalkan foto? Selamat tidur sayang, sampai jumpa besok. Kingling bangun. Mama, kenapa kamu tidur di sini semalaman? Bagaimana dengan Tianlang? Dia tidak pulang. Dia tidak pulang semalaman. Ya ampun. Tidak pulang malam ini. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang dimatikan. Apakah itu Tianlang? Tianlang, kamu tidak akan pulang malam ini. Kenapa kamu tidak menelepon ke rumah? Seorang pria dewasa. Normal saja tidak pulang satu malam. Apa yang hebohnya? Akhirnya aku mengerti. Tianlang, apakah kamu diam-diam jatuh cinta semalaman bersama pacar? Sueking, apa yang kamu bicarakan? Kenapa? Kingling, kamu bau. Apakah dia bau parfum wanita lain? Sueking, apa yang kamu lakukan? Baiklah. Baiklah. Aku hanya bercanda. Mungkinkah kamu sudah ditebak olehku? Aku akan ganti baju. Itu yang terbaik. Sudah waktunya dia mencari seseorang. Baiklah. Bibi Sunan, Tianlang, apa ada masalah? Kingling, ada sesuatu yang ingin dikatakan padamu. Masuk dan duduklah. Yah, aku tidak akan masuk. Kalian bicara pelan-pelan. Aku serahkan padamu. Apa ada masalah? Aku menunggumu semalaman kemarin. Apa ada masalah? Kemana kamu pergi kemarin? Ada masalah dengan hotel. Saya lembur. Apa kamu pergi menemui Shan? Bagaimana kamu tahu? Bau parfumnya masih menempel padamu. Saya yang kasih parfum itu ke Shan. Iya.
Saya ketemu dia kemarin. Apalagi yang mau kamu tanya? Lagian kita sudah putus. Apa kamu keberatan kalau saya jalan sama cewek lain? UPS. Ngapain juga pegang-pegang baju kalau nggak salah? Jujur aja sama saya, kenapa kamu nungguin saya semalam? Saya mau tanya soal biaya yang nggak bisa dikontrol. Saya bilang jujur aja dong. Saya beneran mau tanya soal anggaran. Untuk biaya yang cuma puluhan dolar itu, nungguin saya semalaman. King Ling, alasanmu terlalu murahan. Mending saya ngomong aja. Khawatir sama saya kenapa nggak telepon? Siap. Turun. Air gula. King Ling mereka cepat banget makannya. Ah. Dia cari Tianlang buat bahas sesuatu. Ada apa? Nggak tahu. Mirka di mana? Di kamar Tianlang. Siapa yang ngizinin? Lagi mikir apa? Saya bilang mereka nggak boleh ditinggal sendirian. Zheng Hua. Zheng Hua. Shan itu cewek baik, pantas buat kamu. Saya tenang kalau dia ada di sampingmu. King Ling. Dia sudah menyerah pada saya. Apa? Saya bilang sama dia kemarin. Saya sudah dapat wanita yang ditakdirkan untuk saya. Jadi dia memutuskan untuk menyerah pada saya. Kita nggak akan ketemu lagi ke depannya. Nah sekarang cuma kamu satu-satunya wanita buat saya. Maukah kamu mempertimbangkan untuk memberiku kesempatan lagi? Shan itu gadis yang baik, pantas untukmu. Aku merasa tenang saat dia ada di sisimu. King Ling. Dia sudah menyerah padaku. Apa? Aku bilang padanya kemarin. Aku sudah menemukan wanita yang ditakdirkan untukku. Jadi dia memutuskan untuk menyerah padaku. Kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Maka satu-satunya wanita yang aku miliki sekarang adalah kamu. Maukah kamu mempertimbangkan untuk memberiku kesempatan lagi? King Ling, kamu tidak perlu pergi bekerja hari ini. Tinggal di rumah dengan ibumu. Kenapa kamu tidak perlu pergi bekerja hari ini? Aku akan mengantar King Ling ke pabrik kimia nanti. Tidakkah kamu mendengarku? King Ling tidak akan keluar hari ini. Ayah aku dengar paman. Namanya. Zhang Hua. Bantu King Ling kembali ke kamar. Kamu ada di Shanshan tadi malam. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Aku akan bekerja. Apa masalahnya, bukankah kamu bilang kita tidak akan bertemu? Kenapa datang padaku lagi? Ponselmu mati. Jadi aku hanya bisa datang ke rumahmu untuk mencarimu. Ponselnya kehabisan baterai. Kenapa kamu membenciku? Semalam. Apa yang terjadi? Beraninya kamu bilang, aku membawamu pulang semalam dan kamu muntah ke seluruh tubuhku. Bau sekali. Lalu kenapa aku tidur di hotel? Kau sangat mabuk. Kalau aku mengantarmu pulang, Paman Duan masih belum menjemputku. Selain itu mataku bengkak karena menangis. Ketika orang dewasa melihatnya mereka pasti akan bertanya ini itu betapa sulitnya.
Aku benar-benar tidur sendirian di hotel. Tidak ada apa-apa antara kita berdua semalam. Apakah kamu ingin bertanya begitu kategoris? Apakah ada? Tidak ada apa-apa antara kita. Benarkah? Benarkah? Terima kasih kurasa. Kita benar-benar bisa mengucapkan selamat tinggal. Namanya. Mengapa kamu kembali sekarang? Qingling. Di halaman? Kamu membawanya ke sini, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa yang ingin kamu katakan? Hei, tentu saja ini hal yang baik untuknya. Kamu sengaja tidak membiarkan Qingling pergi bekerja. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jangan khawatir. Aku ingat apa yang kamu katakan. Aku akan punya rasa proporsional, ayo pergi. Zheng Hua, jika kamu menyakiti putriku lagi, aku benar-benar akan meninggalkanmu. Pilih seseorang yang kamu sukai untuk menjadi menantumu. Apa artinya ini? Ini semua dipilih olehku. Tidak peduli penampilan pendidikan dan latar belakang keluarga. Sangat baik. Lihat betapa bahagianya Sui Qing dengan Ding Hai yang merawatnya. Qingling kita juga harus punya suami seperti ini. Itu juga harus yang Qingling kita sukai. Benar? Biarkan dia memilih ketika matanya sudah lebih baik. Jika Qingling tidak bisa melihatmu seumur hidupnya, jangan biarkan dia menikah. Apa maksudmu dengan itu? Qingling, apa katamu? Aku mengerti apa yang Om katakan. Jangan khawatir. Aku sudah selesai dengan Tianlang. Tidak ada yang kamu khawatirkan akan terjadi. Aku percaya padamu. Tapi, kebahagiaanmu sama pentingnya bagiku seperti ibumu. Anak perempuan. Selalu menikah. Ini juga tanggung jawab kami untuk membantumu menemukan suami yang baik. Zheng Hua, Qingling adalah putriku. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusannya. Urusanmu adalah urusanku. Putrimu juga putriku. Qingling. Aku telah hidup dengan ibumu selama bertahun-tahun. Tidak pernah bertengkar. Tapi karena kamu. Dia bilang dia akan menceraikan saya. Berhenti bicara. Qingling. Anda tidak ingin kami bercerai di usia ini, bukan? Zheng Hua, sudah cukup. Namanya. Tolong beri saya alasan untuk menolak. Di mana saya salah? Semua yang saya lakukan sekarang adalah untuk keluarga ini. Saya berjanji. Qingling, Ibu dengarkan saja Paman. Qingling, mengapa kamu berjanji padanya? Paman, Ibu benar. Saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ini bukan rumah saya. Tapi pernikahan adalah sesuatu yang tidak bisa kamu paksakan. Saya tidak memaksa. Jangan bohong padaku. Ibu tahu kamu punya Tianlang di hatimu. Bagaimana ini tidak bisa dipaksakan? Mungkin saya bisa melupakannya. Kalau saya menikah, saya melupakannya.
Ini semua kesalahan saya. Ini semua kesalahan saya. Ini semua kesalahan saya. Ibu. Ini semua kesalahan saya. Mengapa Tuhan menghukummu? Sesuatu yang saya lakukan salah. Harus ditanggung sendiri. Ibu. Saya seharusnya tidak membalas dendam pada anak saya. Anakku yang malang. Ibu. Ibu. Jangan salahkan saya terlalu kejam. Ini baik untuk semua orang. Ayah kamu bertengkar. Diam dan makan. Diam bagaimana makan? Saya tidak menyangka kalian pasangan yang penuh kasih bertengkar. Sueking makan lebih banyak. Saya punya kabar gembira untuk semua orang. Zhenghua. Jangan bilang padaku. Mari Piet semua orang senang ok. Saya mohon jangan katakan. King Ling akan segera pergi kencan buta. Jika berjalan dengan baik, dia akan segera menikah. Ayah. Kamu yang memutuskan sendiri. Anda tidak berhak memutuskan. Pernikahan King Ling disetujui oleh King Ling sendiri. Kamu buta bukan gila. Apa kamu terburu-buru untuk kencan buta? Hati-hati bagaimana kamu berbicara kepada kakakmu. Ayahnya adalah Mu Chang Yue, namanya adalah Mu Qingling, bukan kakakku Duan Tianlang. Meskipun kamu tinggal di keluarga Duan kami, tapi kamu masih orang bebas. Kamu tidak perlu mendengarkan orang lain dan diperintah oleh orang lain. Itu keputusanku. Ibu bantu aku kembali ke kamar. Hei, hati-hati. Aku bantu kamu kembali. Tianlang. Zhenghua jangan paksa aku lagi. Makan siang hari ini benar-benar luar biasa. Ayo suami makan lebih banyak. Aku minta kamu jelaskan padaku dengan jelas. Paman Duan sudah mengatakan semuanya. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Apa kamu tidak mengatakan? Maka dengarkan aku. Aku tidak pernah menyerah padamu, tidak sesaat pun. Tapi kita sudah putus. Aku setuju untuk putus sementara. Itulah yang aku pikir kamu butuhkan waktu untuk berpikir. Aku memberimu waktu yang kamu inginkan, dan aku yakin kamu akan bisa memikirkannya. Aku baru saja memikirkannya. Baru kemudian aku setuju dengan pernyataan Paman Duan. Dia benar. Ini bagiku. Halo semuanya. Apa kamu bodoh? Itu menyakiti semua orang. Kedua kita akan menderita. Bibi Sunan sedih dan akan menyalahkan dirinya sendiri dan membenciku lebih lagi. Semua orang akan gila. Aku sudah memutuskan. Tidak bisakah kamu memberkatiku? Tidak bisa. Tianlang.
Ada apa lagi? Kamu hampir mabuk. Gak apa-apa, jangan minum. Ada apa denganmu, bisa kita bicara? Aku akan mengantarmu pulang kalau kamu mabuk. Nanti kamu akan lihat. Baik Tianlang maupun Qingling akan bahagia. Kamu akan berterima kasih padaku untuk semua yang kulakukan hari ini. Ada apa dengan Nyonya Dongduan? Ada apa minum seperti ini? UPS. Ada apa? Wakil direktur, aku tidak terlalu tahu. Tertekan. Terima kasih Sekretaris Wu. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Hei Tianlang, istirahatlah lebih awal Tianlang. Apakah Tianlang baik-baik saja? Tianlang, ayo kita bantu kamu berduduk, ayo. Oh, hati-hati. Tianlang sudah pergi. Kenapa? Tianlang, apa yang kamu lakukan? Aku mohon jangan begitu kejam padaku. Sejak aku diculik waktu kecil, aku tidak pernah membiarkan wanita mendekatiku. Qingling dia satu-satunya. Satu-satunya wanita yang membuat hatiku berdebar. Aku juga tahu sulit antara aku dan dia. Kalau bisa aku sudah melepaskannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya. Ayah Tianlang, kamu berhayal. Seiring waktu, setelah berpisah sebentar kamu akan tahu cinta tidak sehebat itu. Hei, bangun. Tidak di sini sebelumnya. Aku masih mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi aku diculik. Mimpi aku jatuh ke air. Tapi setelah Qingling muncul itu tidak pernah terjadi lagi. Aku bahkan lupa apa yang terjadi. Sekarang aku bahkan tidak takut pada tulip ayah. Ayah Qingling. Qingling, dia bisa membuatku rileks. Ini adalah hadiah hidupku. Aku mohon. Tianlang, ayah, tidakkah kamu mau mengambil cinta? Tianlang, Aku mohon. Tolong bangun Tianlang, aku hanya bersamanya ayah. Aku mohon tolong bantu kami. Aku akan bersyukur padamu selamanya. Tianlang, bangun. Tianlang tolong. Kamu bangun dulu. Ayolah Dinghai. Hahaha, aku mohon. Tianlang minum terlalu banyak. Haha, tidak. APA, aku akan datang. Bagaimana kamu minum begitu banyak? Tianlang? Zheng Hua, Jangan bicara. Biarkan aku tenang. bahkan jika kamu tidak merasa kasihan pada Qingling, haruskah kamu juga merasa kasihan pada Tianlang? Dia adalah satu-satunya anakmu. Kamu adalah satu-satunya istriku. Tidak bisa membiarkan mereka menjadi saudara kandung. Itu kasar. Baiklah, aku sudah memutuskan untuk tidak mengatakannya lagi.
Halo, telepon yang kamu hubungi dimatikan. Qingling buka pintu. Buka pintu. Qingling buka pintu. Buka pintu, Qingling. Ada apa, Ayah? Namanya Qingling. Qingling. Qingling, bagaimana Qingling? Qingling. Apakah kamu baik-baik saja? Qingling bangun. Qingling. Panggil ambulans dan buruan ke rumah sakit. Qingling, kamu bangun. Lebih pelan. Bagaimana? Ada ketidaknyamanan? Di mana aku? Kemarin kamu. Ah. Qingling. Bisakah kamu melihatku? Nyata. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Aku akan pergi ke dokter. Dokter. Aku bisa melihat. Nyonya Duan. Kenapa kamu di sini? Tidak pergi ke rumah sakit. Untuk apa aku pergi ke rumah sakit? Kamu tidak tahu. UPS. Gadis buta kamu tiba-tiba pingsan. Dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Benarkah? Sangat jarang terjadi padanya, tapi sudah ada kejadian sebelumnya. Pasien mengalami pukulan di kepala. Penglihatan kembali normal. Tapi situasi spesifik perlu diperiksa secara menyeluruh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih. Oh, Dinghai, kamu di sini untuk merawatnya. Tianlang, ikut aku cari Sunan Ayah. Aku harus tetap bersama Qingling. Dinghai, terima kasih atas kerja kerasmu. Dinghai, ikut aku. Saatnya pasien tempat tidur 6 mengganti Oke, perban. aku tahu. Apa? Kenapa ibuku meninggalkan rumah Duan? Qingling, tolong jangan terlalu emosi. Bagaimana aku tidak emosi jika ibuku sudah Hei, pergi? apa yang kamu lakukan? Aku akan mencarinya. Ayahku sudah pergi. Dokter bilang kondisi kamu sekarang tidak stabil. Perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Belum ketemu juga. Ibuku sudah pergi dari aku selama 20 tahun dan aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Biarkan aku pergi ke ibuku. Kamu dengarkan aku. Aku tahu kamu sedang terburu-buru. Aku juga. Tapi kamu hanya akan membuat masalah untuk semua orang jika kamu keluar rumah sakit sekarang. Kamu tahu. Ayahku dan Dinghai sudah pergi mencari. Kamu hanya perlu berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan diri sekarang. Kamu ingin menunggu Bibi Sunan kembali. Kesehatan kamu juga lebih baik. Ini akhir yang terbaik, bukan? Qingling sayang. Demi kebahagiaanmu dan Tianlang, ibu memilih untuk pergi. Jangan salahkan ibu. Kamu dan Tianlang harus hidup bahagia. Panti Jompo. Dia pasti akan mengunjungi nenek. Ayo kita cari dia, Qingling. Jadi kamu tunggu aku dengan patuh di rumah sakit. Aku akan mencari Bibi Sunan dan memberitahumu secepatnya. Aku akan pergi ke Panti Jompo sekarang. Harus beritahu aku. Jangan khawatir. Perawat, apakah ada yang mengunjungi nenek sebelakangan ini? Yah, tidak ada yang mengunjunginya belakangan ini. Tapi beberapa waktu lalu, cucu perempuannya sering datang menjenguknya. Bagaimana keadaannya? Tidak ada perubahan. Itu tergantung pada nenek sendiri kapan dia akan bangun. Terima kasih.
Ibu, izinkan aku memanggilmu ibu. Aku harus pergi. Aku ingin pergi dari sini sepenuhnya. Sebelumnya, aku melakukan terlalu banyak hal pada Sinsin yang menyakitinya. Aku tahu, aku tidak bisa menebusnya bahkan dengan seluruh hidupku. Demi kebahagiaannya, aku tidak punya pilihan selain pergi. Tapi ibu, aku ingin bersama putriku. Aku pikir, menyaksikannya menikah, menyaksikannya melahirkan. Aku ingin mengambil apa yang aku berutang padanya, menebusnya. Sinsin, dia sangat bergantung pada Tianlang. Mereka juga sangat mencintai satu sama lain. Meskipun aku sangat ingin berada di sisi putriku, aku sudah memikirkannya. Bahkan jika aku menemaninya, berapa lama aku bisa bersamanya? Lagi pula aku sudah di usia ini sekarang. Tapi Tianlang berbeda. Dia bisa menemani Sinsin seumur hidup. Aku percaya Tianlang pasti akan merawat Sinsin dengan baik. Saya pergi. Tianlang dan Sinsin. Tidak ada halangan. Ibu, semoga cepat sembuh. Kamu bisa bersama Sinsin saat kamu sembuh. Maka hidupku benar-benar bisa tenang. Ibu, aku menitipkan Sinsin padamu. Sueking. Qingling sudah bisa melihat lagi. Dia bisa melihat. Ini berkah tersembunyi. Dia adalah kutukan. Biar saya laporkan padamu. Saya akan menemui Qingling. Tidak boleh pergi. Saya ingin pergi ke sana. Apakah ada petunjuk untuk menemukan bibinan? Itu tidak diperbolehkan. Kamu tahu sudah berapa tahun saya menunggu hari ini. Sekarang asal kita usir Qingling, dunia akan damai. Tidakkah kamu lihat ayah? Dia tidak akan menyerah sampai menemukan bibinan. Maka biarkan dia mencari perlahan. Kamu dengarkan saya. Kalau kita menemukan bibinan duluan, itu prestasi besar untuk ayah. Paru-paru ayah berjanji akan memberikan 2% saham grup pada anak itu. Tapi kamu tidak mendapat saham tanpa anak. Kalau kita bisa menemukan bibinan kali ini, kamu bisa mengikuti ayah dengan wajar. Meminta saham ini. Oke. Maka kamu pergi. Tapi kamu ingat, jaga jarak lebih dari 2 meter dari Qingling. Tahu. Kamu biarkan saya keluar. Dokter Qingling bilang kamu harus tetap di rumah sakit untuk observasi. Saya akan mencari ibu saya. Lepaskan dan dengarkan saya, oke? Dinghai, apa yang kamu lakukan Tianlang? Dokter. Dokter bilang dia harus tetap di rumah sakit untuk observasi, tapi dia bersikeras ingin keluar. Dinghai, tolong panggil dokter. Kalau bukan masalah besar, biarkan saja dia keluar. Kenapa kamu juga? Keluar dari rumah. Tidak ada yang bisa menunggu hal besar. Bagaimana kamu menemukannya? Saya akan tanya dokter. Maaf. Susah bertemu dia lagi. Dia meninggalkan saya lagi. Zheng Hua. Tanpa ragu, saya ambil pena untuk menulis surat ini. Saya dengar kamu bilang ke Tianlang untuk pisah sementara. Kamu akan tahu kalau cinta tidak sehebat itu.
Saya senang karena saya punya alasan untuk percaya. Meskipun saya tinggalkan kamu, kamu akan cepat beradaptasi. Tianlang dan Qingling adalah anak kesayangan saya. Mereka terpisah karena saya. Masing-masing menanggung rasa rindu. Kamu tidak tahu betapa sakitnya hati saya. Dia untuk kamu. Berhenti menangis setidaknya. Kamu tahu betapa dia mencintaimu. Kalau saya tahu, dia akan melakukannya untuk saya, mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Saya pasti tidak akan mengenalinya. Baiklah, jangan khawatir. Akan menemukan. Air mata anak seperti asam sulfat menetes di hati saya. Hati saya juga penuh lubang. Sakit sekali sampai tidak bisa melihatmu dengan jelas. Zheng Hua. Saya memutuskan untuk bercerai denganmu. Anak yang sempurna. Tolong terima Qingling demi saya. Saya akan berterima kasih. Jangan cari saya. Saya tidak akan kembali. Hati-hati. Namanya. Saya hanya takut hari ini. Tidak menyangka akan pergi. Hati sakit. Situasinya tampak stabil. Terima kasih Dr. Sue. Sama-sama. Hei Qingling. Ayah kamu baik-baik saja. Ah, Sueking. Kembali kamu temani aku untuk melaporkan ke polisi. Ayah, kenapa kita tidak pergi mencarinya? Aku sudah mengirim orang kemana-mana. Aku tidak punya tempat yang biasa aku kunjungi. Dia bersembunyi darimu. Tentu saja tidak akan mudah menemukannya. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya keluar dari sini. Aku ingin segera melaporkan ke polisi. Chang Yue. Aku datang. Kamu mungkin tidak ingin melihatku. Jika kita tidak bercerai, Tuhan tidak akan menghukumku. Aku tidak bisa bersama putriku. Chang Yue, tidak peduli seberapa besar kamu membenciku. Aku berharap kamu di surga bisa memberkati ibu dan Qingling. Semuanya baik-baik saja. Aku tahu kamu orang baik. Kamu abadi. Adalah satu-satunya karya yang kamu tinggalkan di dunia ini. Aku tidak pantas. Biarkan itu tetap di sini bersamamu. Ibuku benar-benar datang. Dia benar-benar datang. Di mana kamu, Ibu? Ibu. Di mana kamu? Aku Xin. Ibu. Aku Qingling, di mana kamu? Jangan tinggalkan aku sendirian. Ibu. Di mana kamu? Aku menunggu di sini. Kapan aku akan menemukan seseorang, kapan aku akan pergi? Kami sudah mengerahkan upaya terbaik untuk mencari. Kami akan memberitahu kamu segera ada kabar. Polisi, ayah juga sudah pulang tugas. Oh ya, maafkan aku. Kenapa kamu datang? Cepatlah membujuk. Ayah, aku tidak bisa membujuknya. Biarkan aku membujuk ayah. Kamu sebaiknya menghubungi Tianlang dulu. Bagaimana kabarnya? Ayah. Ayo kita lakukan keduanya, oke? Biarkan polisi menemukannya di sini. Kita juga pergi mencari. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Saya sudah mengirim orang untuk mencari di setiap tempat yang bisa dituju Sunan. Tidak ada petunjuk.
Sekarang saya menunggu kabar dari polisi. Pergi ke sana dan lihat. Area parkir utama. Hei, halo, biar saya tanya apa yang terjadi tadi. Saya dengar ada wanita yang melompat ke laut di depan. Melompat ke laut. Pergi segera. Ada mayat wanita di sana. Antara 40-50 tahun. Ayo kita pergi lihat. Oke, ayo pergi mayat wanita. Tidak, ayah. Namanya. Ayah. Ada apa? Ambulance. Cepat, ayah. Ayo lepaskan. Permisi. Permisi. Nyonya, apakah Anda mengenal almarhumah? Tidak tahu. Jalan. Ibu. Kamu di mana? Halo. Kingling tidak baik, ayah saya dirawat di rumah sakit. Apa? Apa yang terjadi dengan keluargamu? Antri ke rumah sakit? Dokter Sue, bagaimana kondisi ayah saya sekarang? Tidak peduli seberapa kuat hati, tidak bisa tahan diguncang. Apalagi dia sudah tua. Kalian anak-anak. Tidak bisakah kalian lebih memikirkan orang tua? Kapan dia bisa keluar dari rumah sakit? Observasi 2 hari lagi. Oke, terima kasih dokter, terima kasih. Ayah? Kingling, kamu roh jahat, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak merasa cukup buruk menyakiti keluargaku? Sue King bicara sedikit. Kingling tidak enak badan. Dia memasukkan ayah ke rumah sakit dan kamu masih melindunginya. Dosa. Semua ini salahku. Ayah kamu bersikeras untuk mengakui anak perempuan ini. Jangan biarkan dia tinggal di rumah kita. Sekarang sudah baik. Sunan sudah pergi dan kamu di rumah sakit. Keluarga kita hancur. Dia adalah bintang sapu. Sue King. Nama itu. Kamu benar. Aku terlalu egois. Sekarang. Pembalasan datang. Sepertinya. Kamu masih membenciku. Ayah. Paman ayah. Ayah jangan terlalu emosi. Ayah. Benar. Mayat perempuan itu. Pastikan itu bukan Bibi Sunan. Ayah. Ayah? Paman, maaf. Semua ini salahku. Maaf, Paman. Jauhkan pelakunya dari ayahku. Ini tidak ada hubungannya dengan Kingling. Kalian berdua sudah cukup. Ayah seperti ini, kalian masih bertengkar di depannya. Tianlang. Kamu antar mereka pulang dulu. Aku akan tinggal di sini dan mengurusnya. Aku yang seharusnya tinggal, kamu yang seharusnya tinggal dan membuat ayahku marah. Sue King. Tianlang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menggantikanmu besok pagi. Jalan. Sue King. Jaga dirimu baik-baik. Besok kamu bangun dan lihat aku dulu. Seharusnya sangat mengharukan. Wakil direktur sudah kembali. Ibulan, apakah tempat tidur ayahku sudah dijemur? Selimut dan spray semuanya baru dibeli oleh Sue King. Aku tidak mau yang baru ganti untukku. Aku pakai yang dulu aku pakai sama Sunan. Oke, aku ganti sekarang juga. Tianlang, Kingling, kalian ikut, aku ada yang mau aku bilang.
Hei, apa yang papa bilang ke mereka buat pergi ke sana? Apa buat usir Qingling? Papa nggak bakal gitu demi Sunan. Papa, kamu gak bohong sama aku kan? Bisa ulangi lagi. Kalian nikah. Kasih tahu media hari ini. Bikin mereka jadi headline. Papa, mau Tante Sunan baca pesan ini? Bisa balik. Hei dia. Pergi buat menyempurnakan kamu. Aku lakukan yang dia mau. Dia harus selalu kasih aku kesempatan. Terima kasih Papa. Terima kasih Om, aku keberatan. Swacking Papa. Kamu bingung. Kalau mereka nikah, Sunan nggak bakal balik. Sweking, kamu ngomong apa? Kalau Sunan balik, Qingling panggil dia mama atau mertua. Gimana kalau kamu Tianlang, mama tiri tetap mama? Gimana bisa dia jadi mertua kamu lagi? Sweking tambah aku kakak kamu atau kakak ipar. Kalau tambah Dinghai, keluarga kita bakal kacau. Sweking. Kamu pergi. Papa nggak bisa biarin dia pergi. Nggak bisa biarin dia kasih tahu media. Bakal terlambat kalau media udah tahu. Papa, kamu kan paling peduli sama gengsi. Aku terlalu banyak gengsi. Makanya aku jadi sendiri kayak gini. Kenapa kamu sendiri? Kan masih ada kita. Sweking lakuin yang papa mau. Dinghai, papa nggak tahu seriusnya masalah ini kan? Kalau berita ini tersebar, wartawan bakal nulis buku, bakal bikin sinetron. Dinghai. Apa ada kabar dari polisi? UPS. Dinghai bawa dia keluar. Aku ingin tenang. Ayah kamu tidak bisa meminta Tianlang untuk memberitahu media. Ayah Sweking dan yang lainnya akan menikah sangat terlambat. Tidak bisa seperti ini. Sweking tidak peduli apa yang Qingling dan Tianlang ingin panggil kita. Kamu Sunan akan selalu menjadi istriku Duan Senghua. Qingling. Qingling. Bagaimana? Beritanya sudah dirilis. Akan segera muncul di koran. Aku harap Bibi Sunan bisa melihatnya pertama kali. Itu bagus. Aku masih tidak percaya. Paman sebenarnya setuju dengan pernikahan kita. Apa kamu ingin mencubitmu? Cubit aku. Sungguh. Kamu benar-benar mencubitku. Aku lebih menderita daripada kamu selama ini. Sakit kecil ini adalah hukumanmu. Aku tidak lebih baik darimu. Setidaknya cincin yang kamu lepas pertama. Aku harus mengeluarkan uang untuk membelinya karena pengkhianat. Ayo kita pergi belanja sekarang. Aku harus menjebakmu dengan cepat. Aku tidak pergi. Kenapa? Lihat. Ini, bukankah ini yang aku buang? Kamu mengambilnya lagi? Ya. Itu bagus. Aku tahu kamu mencintaiku. Kamu sangat imut. Ngomong-ngomong, kamu harus cepat mengganti namamu kembali. Setelah nama belakangmu, MU, aku akan memanggilmu MU Qingling. Di masa depan beberapa orang akan memanggil kita saudara. Panggil aku MU Qingling. Aku harap ibuku bisa segera kembali setelah melihat berita ini. Nenek akan sangat senang ketika mengetahuinya kan? Benar. Kita harus segera memberitahu nenek kabar baik ini. Nenek, maafkan aku karena tidak menemuimu untuk waktu yang lama. Terlalu banyak hal yang terjadi. Tapi hari ini aku punya kabar baik untukmu. Mulai hari ini, namaku MU Qingling. Kamu senang? Nenek, biar aku kasih tahu kabar baik lagi. Aku dan Qingling akan menikah. Aku yakin kamu akan mendoakan kami kan?
Keluarga sudah di sini, waktunya pijat. Kalau begitu aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukannya. Ada lubang di sini dan di sini. Kamu harus menekan titik akupuntur agar efektif. Sungguh seperti gunung. Ya, ada seorang tante 2 hari lalu. Dia sangat profesional. Tante, Apakah kamu datang untuk melihat nenekku? Bagaimana penampilannya? Sangat cantik dan berwibawa. Katanya dulu belajar kedokteran dan bekerja sebagai dokter. Tianlang pasti itu ibuku. Kapan dia datang? 2 sore yang lalu, Itu. Apakah kamu tahu kapan dia akan datang lagi? tidak bilang. Kemana dia akan pergi? perawat seperti ini. Dia adalah ibu kami sedang mencarinya. Kalau dia datang lagi, pastikan untuk menghubungi kami. Ini kartu namaku, ada nomor teleponku. Terima kasih banyak. Perawat akan memberitahumu. Aku tahu dia ada di sini. Shanshan, kenapa kamu di sini sekarang? Ada apa dengan kakak Sue King? Tidak terburu-buru. Ada hal besar yang terjadi. Tianlang akan menikahi Qingling. Kenapa Tianlang tidak mendengarkan Paman Duan? Ayahku setuju. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Paman Duan setuju? Ayahku benar-benar setuju. Ayahku tidak mau mendengarkan apapun yang aku katakan sekarang. Coba bicara dengannya, mungkin dia bisa mendengarkanmu. Bagaimana dia bisa mendengarkan saya? Atau kamu menyerah? Tianlang, ayah saya dulu membantu kamu. Sekarang apa yang kamu lakukan? Ayah? Ayah, lihat siapa yang datang. Paman Duan. Shan datang, duduklah. Paman Duan sudah beberapa hari tidak melihatmu. Mengapa kamu terlihat begitu lesu? Menjadi Tianlang itu menyedihkan. Bukan begitu. Suatu hari saya akan membersihkan Tianlang untukmu. Shan. Ini karena keluarga Duan kita tidak begitu beruntung. Merindukanmu sebagai menantu yang baik. Paman Duan, mengapa kamu mengatakan itu? Tianlang akan menikah. Pesan sudah dikirim. Maaf. Saya minta maaf kepada kamu dan ayahmu. Bukankah Paman berbicara tentang penggabungan dengan ayah saya? Mengapa kamu menyerah? Kamu tidak memikirkan masa depan grup. Kamu harus memikirkan 2 kali tentang penggabungan ayah. Kita masih bisa mencari cara untuk menghadapi berita pernikahan. Shan, kamu dengarkan saya. Daripada mencari seseorang yang kamu suka, menemukan orang yang tepat lebih penting. Karena orang ini akan menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Tidak salah untuk mengatakan ini. Saya tidak mencoba membela Tianlang. Saya melakukannya untukmu. Jadi, saya ditipu. Dibuang oleh keluarga Duan. Shan. Sampai kamu menemukan orang yang tepat, kamu akan tahu. Semuanya benar hari ini. Paman yang buruk. Suatu hari kamu akan tahu keputusan ini salah. Tianlang dan Qingling tidak sejalan. Pernikahan mereka itu hanya akan membawa aib bagi Qin dan keluarga Duan. Tidak masalah jika kamu tidak menjawab telepon. Jangan khawatir, putrimu akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Saya punya lebih dari 1 atau 2 hal untuk diselesaikan dengannya. Saya hanya tidak mengerti. Qingling akan menikah dengan Duan Tianlang. Kenapa kamu tidak bisa melewati sini? Siapa bilang aku untuk dia? Parenti berpura-pura. Kamu dan aku adalah pria. Itu yang kita pria lakukan. Ketika kamu mendengar orang lain menginginkan sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan, aku merasa tidak nyaman. Ada apa dengan Qingling? Tidak mudah bagi orang. Jangan pilih kata-kata yang tidak ingin aku dengar. Aku memintamu keluar untuk menghilangkan kebosanan. Bukan untuk memberiku nasihat jujur dan saran keras untuk minum. Ayo. Langkah-langkahnya. Ayo. Minum lebih banyak.
Istrimu meneleponmu lagi. Abaikan dia. Abaikan dia, kamu tidak bisa sendirian di sini kan? Atau aku akan mengantarmu pulang. Biarkan aku sendiri. Maka aku bisa pergi. Qingling. Jangan menikah dengannya. Setelah aku mendapatkan segalanya, kita bisa kembali. Kamu akan selalu menjadi wanitaku. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Jika aku tidak tahu kita akan segera menikah, bagaimana aku bisa bertahan? Jangan membuat masalah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa datang? Bukankah kamu bilang kita adalah orang asing? Kita tidak akan bertemu lagi. Itu untukmu. Hari ini aku datang untuk melihat Qingling. Shan Shan. Jangan panggil aku. Bukankah kamu baru saja bilang kita adalah orang asing? Qingling selamat. Terima kasih Shan Shan. Maaf. Jangan bilang maaf. Qingling, kamu adalah saudari baikku. Tidak siap memperkenalkan aku. Bisakah kamu memperkenalkan suami keduamu? Apa yang kamu coba lakukan? Datang untuk mengucapkan selamat pernikahan kepada teman lamaku. Qingling, suami keduamu benar-benar tidak tahu diri. Tidak sebaik yang sebelumnya, diamlah. Qingling, ingatkah kamu pernah bilang padaku saat pertama kali menikah? Kalau kamu tidak suka dia, kamu bisa memilih untuk tidak menikahinya. Apa ini sama? Aku. Ayo pergi. Ada apa? Shan Shan. Aku dan Tianlang akan menikah. Kuharap kamu bisa mendoakan kami. Qingling, aku mendoakanmu, bukan kamu. Nikmati saja momen indah ini sepuas hatimu. Tapi aku ingat jantung pengantin prianya tidak terlalu baik. Tapi ingat, jangan terlalu bersemangat. Dan Qingling, ini bukan malam pertama pernikahanmu. Harusnya tenang. Ju Shan Shan. Jangan keterlaluan. Kenapa pengantin prianya marah sekali? Cuma bercanda. Aku tidak tahan bercanda. Aku bilang, Qingling, kamu terlalu kejam. Jangan beritahu aku soal pernikahan. Biarkan aku baca koran untuk mengetahuinya. Apakah kamu menganggapku sebagai saudara yang baik? Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Apa yang kamu katakan? Kamu meremehkanku juga. Aku sudah memaafkanmu. Katakan padamu hadiah pernikahan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak akan diundang ke pernikahan yang tidak membutuhkan kami. Jadi kamu tidak perlu hadiah apapun. Kamu tidak baik, aku juga tidak akan tidak adil. Pada saat itu aku pasti akan menyiapkan hadiah besar dengan hati-hati. Tunggu saja. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu sekarang dah. Abaikan dia. Keluar malam dan tidak menjawab telepon. Kalau aku menangkapmu, kamu mati. Aku sangat takut. Atau aku akan kabur saja. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Jalan.
Pergi kencan. Gila, ini hari kerja. Ini lebih penting daripada kerja. Tentang kebahagiaan seumur hidup kita berdua. Kenapa kamu tidak menjawab telepon ketika kamu tidak pulang semalam? Aku menginap di resort. Lembur hanya untuk meluangkan waktu kencan denganmu hari ini. Kalau gitu kamu harusnya telepon aku dulu. Kalau aku bilang dulu kejutanmu akan hilang. Kita terburu-buru saat menikah. Aku selalu menyesal. Setelah menikah kita berdua tidak pergi bulan madu. Kamu dan aku punya sedikit kenangan indah tentang cinta. Hari ini adalah hari Tianlang dan Qingling mencoba gaun pengantin Kan. Ayah setuju dengan pernikahan mereka. Aku tahu kamu pasti sangat tidak senang. Kenapa aku merasa kamu tidak senang? Berhenti mempengaruhi kita karena orang lain. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kamu masih punya banyak cita-cita yang harus dicapai. Aku juga tahu itu yang dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Itu sebabnya aku membawamu ke sini, untuk menghabiskan hari yang baik. Kita buang semua emosi buruk. Buang semua stres. Kemudian kita memulai kehidupan baru. Jangan dipengaruhi oleh siapapun. Kemudian memilih untuk saling percaya sepenuhnya. Saling mengandalkan. Karena kita hanya punya satu sama lain. Dari sekarang, tidak ada rahasia antara kita berdua. Hanya kepercayaan. Mudah pergi. Ayo kita bermain. Selamat Wakil Direktur Duan. Selamat. Selamat, terima kasih silakan. Ayah masuk dulu. Tunggu sebentar lagi. Pernikahan akan segera dimulai. Baiklah. Mari kita sambut pasangan baru dengan tepuk tangan. Aku sangat gugup. Aku juga merasa seperti ini, semakin lama semakin lama. Hari ini atas nama cinta. Pasangan pengantin baru. Tuan Duan Tianlang, apakah Anda bersedia menikahi Nona Mu Qingling sebagai istri, tanpa memandang kemiskinan? Tidak pernah meninggalkannya. Apakah Anda mau? Saya bersedia. Nona Mu Qingling, apakah Anda bersedia menikahi Duan Tianlang, tanpa memandang kemiskinan, penyakit yang sulit? Apakah mereka semua berdedikasi padanya? Saya bersedia. Semua yang hadir, apakah ada yang menentang pernikahan ini UPS? Tidak. Saya menentang.
Shanshan, apa yang kamu lakukan? Shanshan, hari ini adalah hari yang bahagia. Semua media besar. Jangan membuatnya terlalu buruk. Paman Duan, saya minta maaf. Saya tidak bisa mendengarkan Anda hari ini. Saya harus memberikan keadilan pada diri saya sendiri. Duan Tianlang sama sekali tidak layak menikah. Mengapa pria ini seperti ini? Ada apa ini? Jangan syuting, jangan syuting, jangan syuting. Mudah sekali kan? Paman Duan, foto ini bukan hasil sintetis. Saya memiliki hubungan seperti ini dengan Tianlang. Dia tidak menjelaskannya kepada saya. Bagaimana saya bisa menikahi wanita lain? Apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Qingling, Nona Ju, Anda juga dalam bisnis. Bermain-main adalah caranya. Adalah tugas Anda untuk bermain dengan baik. Tetapi menggunakan cara sebagai panah. Tidak sesuai dengan identitas Anda. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Duan kami. Jangan membuat masalah. saya juga tidak bisa membantu. Jadi hari ini saya ingin meminta media untuk membantu saya memutuskan. Saya hamil. Anaknya dari Duan Tianlang. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat laporan tes janin ini. Dinghai, apakah kamu masih berpikir aku main-main? Paman Duan, kamu adalah seorang yang lebih tua. Aku datang ke sini dengan membawa ayahku. Aku sudah mempermalukan keluarga Ju. Aku pikir kamu akan memberiku keadilan di depan semua orang. Berikan kami ibu dan anak keadilan. Qingling. Qingling. Ayah pergi ambil beberapa foto. Berhenti memotret. Katakan saja beberapa kata dan berhenti memotret. Ya, apa yang kamu katakan? Itu hanya lelucon. Kalau foto USG itu asli, maka selamat untuk saudara laki-laki dan perempuanmu. Kalau tidak, maka hamil saja. Qingling. Qingling. Aku. Bagaimana? Kamu tidak percaya padaku? Percaya. Lalu kenapa kamu meninggalkan pernikahan? Karena kamu tidak menyangkal. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku. Apakah kamu benar-benar tidak ingat? Apakah kamu tidak ingat malam kamu tidak pulang? Kamu mengaku bersama Shanshan. Kamu bau parfumnya.
Aku pergi meminta bukti darinya. Dia bilang padaku tidak ada yang terjadi besok. Dia mengajakku keluar hari itu karena dia bilang akan menyerah padaku. Sedang mencoba menjebakku. Ayo bertemu. Jangan biarkan orang lain tahu. King Ling, Paman pasti sangat marah. pulang dan lihatlah. Bagaimana denganmu tidak mau pulang bersamaku? Aku ingin ganti baju. Kamu pergi saja. Aku di sini menunggumu. Jangan menungguku.